Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayuningsi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya jurusan bimbingan dan konseling. Saya semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi itu tentang teknik pemilihan media bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada alasan pemilihan media. Proses pemilihan media menjadi penting karena kedudukan media yang strategis untuk keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Alasan pokok pemilihan media dalam bimbingan dan konseling karena didasari atas konsep bahwa bimbingan dan konseling sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Tujuan tersebut menjadi tugas-tugas perkembangan yang akan kita capai. Pencapaian tugas perkembangan akan lebih mudah berhasil jika ditunjang oleh media yang sesuai dengan materinya dan strategi yang digunakannya. Ada beberapa alasan praktek berkaitan dengan pertimbangan dan alasan si pengguna seperti konselor atau guru BK yang mengapa menggunakan media bimbingan dan konseling. Ada menurut para ahli, menurut Arif 4 alasannya. Yang pertama demonstration, familiarity itu yang kedua, yang ketiga clarity, dan yang keempat keaktifkan siswa. Yang pertama demonstration. Demonstration itu dikatakan media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, dan mengoperasikan. Yang kedua, familiarity. Penggunaan media bimbingan dan konseling memiliki alasan pribadi. Mengapa ia menggunakan media itu? Karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut, merasa sudah menguasai medianya. Yang ketiga ada clarity. Clarity itu untuk memperjelas pesan bimbingan dan konseling yang disampaikan dan dapat memberikan penjelasannya yang lebih konkret. Dan yang keempat, aktifkan siswa atau konseling. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru BK. Salah satunya itu supaya oleh guru BK dalam proses bimbingan dan konseling. Siswa atau konseling harus berperan secara aktif baik secara fisik, mental, dan emosional. Nah, selanjutnya yang kedua, kriteria pemilihan media. Dasar pertimbangan dalam pemilihan media itu dapat terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa kriteria umum yang harus kita perhatikan dalam pemilihan media. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan. Kesesuaian dengan tujuan ini pada layanan bimbingan biasanya dirumuskan terlebih dahulu sebagaimana tujuan pada pembelajarannya. Yang kedua ada kesesuaian media dengan materi bimbingan dan konseling. Nah, itu apa? Bahan atau kajian yang akan kita bahas pada kegiatan layanan bimbingan dan konseling tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswanya. Media haruslah familiar dalam karakteristik siswa atau guru BK-nya, yaitu seperti sifat-sifatnya dan ciri media yang akan. Yang selanjutnya yang kelima, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan dari kesesuaian teorinya yang ada. Media yang dipilih ini bukan karena fantastisme ya guru BK terhadap suatu media yang dianggapnya paling disukai dan paling bagus, namun berdasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian riset setelah diuji terfasibilitasnya. Nah, yang selanjutnya kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukungan, atau waktu yang ada ya. Oke, selanjutnya akses. Akses itu seperti akses memudahkan kita pertimbangan pertama dan memilih media. Media harus merupakan bagian dari interaksi dan selanjutnya akses.
Akses itu seperti akses memudahkan kita pertimbangan pertama dan memilih media. Media harus merupakan bagian dari interaksi dan aktivasi siswa, bukan hanya guru BK ya yang menggunakan media tersebut. Nah, selanjutnya cost. Apa sih cost itu? Cost itu harus dipertimbangkan. Namun mahalnya biaya harus dihitung dengan aspek manfaatnya. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi mungkin saja kita tidak tertarik kepada media satu itu, tapi kita perlu diperhatikan apa teknologi tersebut dan mudah digunakannya. Nah, contoh, misalkan kita menggunakan media audiovisual saat bimbingan klasikal, perlu kita pertimbangkan kan apakah ada listriknya tidak? Oke. Selanjutnya interaktif. Interaktif itu media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Nah, selanjutnya ada organization. Apa organization itu? Yang terpenting dalam organization ini adalah dukungan organisasi. Contoh, apakah pimpinan pendukung, bagaimana pengorganisasiannya. Nah, selanjutnya novelty. Apa itu novelty? Novelty itu kebaruan dari media yang dipilih juga harus menjadi pertimbangannya. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa atau peserta didik. Nah, yang ketiga ada prosedur pemilihan bimbingan dan konseling. Prosedur dalam memilih media secara umum terbagi dua ya, yaitu yang pertama format flowchart dan matris atau checklist. Nah, yang pertama itu format flowchart. Format flowchart ini menggunakan sistem pengukuran atau eliminasi dalam mengambil keputusan pemilihan ya. Jika salah satu opsi tidak, maka gugur dan berpindah pada langkah selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada format checklist atau format matris. Nah, ini yang dimaksud dengan format checklist atau format matris, menangguhkan proses keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Dilihat dari penggunaannya di lapangan, model checklist lebih banyak digunakan sebagai bahan baku sebagai pedoman dalam pemilihan media ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya jelasi, proses pemilihan media menjadi penting karena kedudukan media yang strategis untuk keberhasilan layanan bimbingan konseling ya. Alasan pokok pemilihan media dalam BK karena disadari atas konsep bahwa bimbingan dan konseling sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang paling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Alasan praktis menggunakan media dalam bimbingan konseling menurut Sadiman tadi ya, kan ada 4 sudah saya jelasi. Terus, kriteria khusus dalam pemilihan media yang tepat dapat dirumuskan satu kata action, yaitu akromi dari access, code, teknologi, interaktif, organization, dan novelty ya. Terakhir, prosedur dalam memilih media secara umum terbagi dalam 2 format ya. Yang tadi itu, yang pertama format flowchart dan matriks atau checklist. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya tersebut. Apabila masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.